Tapi yang memajukan seseorang, ada mengatakan attitude is everything, itu benar. Komunikasi yang paling efektif dalam Stephen Covey itu adalah mendengarkan, empati dengan sengaja. Empati, Pak, ya. Nah, jadi kita nggak boleh mengekang kreativitas kita. Pegawai BPSAC itu semangat, dia harus mencari makna hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat bertemu di sini. Hari ini saya akan mengobrol sedikit bersama dengan Pak Irham dari Pusdiklat BPS. Apa kabar Pak Irham? Alhamdulillah sehat Mas Hafiz, terima kasih Mas Hafiz. Iya, sudah berapa hari Pak di Aceh Pak? Alhamdulillah kita di Aceh mulai hari Minggu. Hari Minggu. Berangkat dari Jakarta jam 11.55 dengan Kepala BPS Aceh, Bapak Dr. Ahmad Rizwan Nasution. Terus saya sampai di sini. Terus saya Senin kemarin kita wawancara dengan alumni Diklat Pelatihan Kepemimpinan, dan jadi sudah 3 hari dengan hari ini. Sudah 3 hari dengan hari ini. Tadi saya dengar Bapak wawancara. Wawancara itu dalam rangka apa Pak? Kita ingin perbaikan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BPS karena kita ingin lebih baik dan sesungguhnya itu adalah untuk BPS gitu. Jadi pelatihan kepemimpinan, pelatihan penata komputer, statistisi, LATSA itu sebetulnya ada nggak manfaatnya? Karena kita udah keluar biaya besar, kita melihat manfaatnya. Dan kita biasanya menggunakan dalam pembelajaran itu Kirkpatrick. Nah, kita ingin mencari level 3 result dan level 4 behavior atau perilaku. Itu sih sebetulnya Mas Hafiz. Dan itu untuk perbaikan pembelajaran kita untuk Pusdiklat BPS yang lebih baik dan lebih baik. Berarti kalau kita bahas Pusdiklat, berarti kegiatan ini seluruh Indonesia Pak berjalannya nanti? Seluruh Indonesia, tapi kita sesuaikan dengan banyaknya alumni. Jadi tidak seluruh provinsi, tapi berdasarkan alokasi sampel alumni yang terbanyak yang kita pilih. Oh, sampel berarti Pak ya? Nggak sensus semua didatangi gitu Pak ya? Tidak, karena kan kita yang statistik pasti mengenal sensus dan sampel. Sampelnya jika mewakili atau representatif dan itu cukup untuk menggambarkan populasi gitu. Berarti kemarin Bapak sudah kemana aja nih Pak? Kemarin Bapak cerita tentang wawancara, sudah wawancara siapa saja dan dari wilayah mana saja nih Pak? Ya, kami pertama hari Senin itu ada briefing dulu dengan Kepala BPS Aceh di ruangan Kepala BPS Aceh, dan ada beberapa orang misalnya dari pelatihan kepemimpinan administrator dari Simelu dipanggil ke sini, terusnya juga dari Banda Aceh dipanggil ke sini, pelatihan kepemimpinan pengawas, pelatihan dasar CPNS juga di sini. Latsar ya Pak ya? Ya, terus saya penata komputer, tugas belajar, dan statistisi ada di BPS Aceh. Nah, kita mewawancarai, kita membagi tugas di dalam pertanyaan evaluasi pasca diklat. Kita juga menggunakan 360 derajat, yaitu alumni, atasannya, koleganya, bawahannya, dan sebagainya. Itu sebagai bentuk cek dan recek gitu. Dan saya melihat bersyukur sudah bagus. Juga saya melihat kantor BPS Aceh sudah berbeda ketika saya terakhir 2015 di sini. Oh Pak, sebelumnya udah pernah kemari berarti Pak? Tahun 2015 saya di sini, dan memang sudah berbeda karena apalagi kita dalam agile organization yang berubah itu. Dan itu saya lihat ada quote-quote-nya menarik, misalnya di tempat kita ngopi karena Aceh biasa kopi, ada kata-kata tekuma yang baik gitu. Dan itu menurut kita sesuatu yang baik yang harus kita kembangkan. Terus saya juga
kemarin ada sampel di Pulau Sabang. Wah, ini coba Pak, ceritanya gimana nih Pak di Pulau Sabang Pak? Nah ini memang Pulau Sabang itu menarik ya sebetulnya kita berangkat dengan kapal biasa 2 jam, disambut dengan pelayanan yang prima oleh Kepala BP Sabang yaitu Pak Maimun. Setelah itu kita mewawancarai Mbak Via sebagai alumni pelatihan dasar, terus Mbak Intan sebagai pelatihan dasar juga, dan atasannya Bapak Maimun sebagai atasan dan sebagai kolega dari Pak Agus yang hari Senin kita wawancarai paginya. Iya. Nah, menurut saya menariknya di Sabang setelah itu kita diajak jalan-jalan. Wah, kemana aja Pak jalan-jalan di Sabang? Nah itu kita pagi-pagi udah lihat lumba-lumba. Itu jam 8 berangkat, saya kira itu sesuatu yang menarik karena kita langsung melihat lumba-lumba tidak di, misalnya kalau di Ancol, di Siwat kita bisa lihat di balik kaca, tapi ini langsung di lautnya laut, Pak ya, gitu. di alam bebas, alam langsung bebas, Pak ya. Dan itu sesuatu yang menarik di Sabang, dan saya melihat kalau dia dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah sana, itu akan menjadi wisata domestik yang menarik bagi domestik dan luar negeri. Tapi saya kira itu baik banget, dan kita juga snorkeling. Dan alamnya itu sebetulnya bagus gitu. Alamnya snorkeling, ikan-ikannya tuh banyak, indah-indah. Dan Masya Allah saya kira itu sesuatu yang tidak bisa kita nilai kalau kita melihat kebesaran itu. Itu menurut saya perlu dipromosikan, karena dalam promosi itu penting untuk sebuah wilayah wisata, karena promosi itu akan menghasilkan 80% output bila promosinya itu bagus. Itu dari prinsip pas Pareto 80-20 gitu. Penting berarti Pak, besar perannya berarti Pak. Peran sales itu besar. Dia walaupun dia akan menghasilkan 80% output sebetulnya. Iya. Oke Pak, baik Pak. Saya tertarik nih Pak, kembali lagi ke kegiatan Bapak kemarin nih Pak. Bapak kemarin dalam rangka evaluasi kan Pak. Evaluasi melihat bagaimana apakah setelah diklat mereka ada perubahan, dinilai dari rekan kerja, dari atasannya, atau dari bawahannya. Nah ini Pak, saya sedikit melihat fenomena nih Pak. Karena Bapak mungkin sebagai pengajar juga ya Pak, Bapak memperhatikan kalau diklat PKA mungkin seperti ini, orang-orangnya, PKP seperti ini, kalau atsar yang masih kecil-kecil masih gini gitu Pak. Nah, saya ingin melihat nih Pak, menurut pandangan Bapak tentang generasi milenial nih Pak. Nah, generasi milenial. Kalau menurut Bapak, secara umum dulu nih Pak, sebelum kita jauh, apa sih perbedaan generasi milenial dengan generasi-generasi di atasnya mungkin Pak? Sebetulnya setiap generasi memang beda ya. Generasi milenial itu kan dia dilahirkan oleh teknologi media sosial, di mana mereka udah tidak seperti generasi saya X. Yang kalau mau belajar itu harus membaca koran, membaca buku. Sekarang pengetahuan itu diperoleh oleh generasi milenial itu cepat gitu. Dan dia udah berinteraksi dengan teknologi sudah cepat gitu. Dan cara belajar mereka juga sangat cepat menurut saya gitu. Dan saya pernah membaca bukunya Mas Pambudi tentang Lead Game Innovation. Bagaimana kita mengarahkan milenial itu dengan misalnya saya gitu. Nah itu harus kita dalam bukunya organisasinya pembelajar PT Sengga itu harus mengharmonisasi gitu. Harmonisasi gimana tuh Pak? Mengharmonisasi kita harus memahami mereka dan mereka juga harus kita bimbing. Kita mengenal walaupun ini hanya sebuah opini yang saya pernah baca melihat YouTube, generasi milenial katanya orangnya nggak sopan, sebetulnya nggak juga tuh gitu. Itu ditanya oleh Mas Pambudi gitu. Jadi sebetulnya di dalam kita harus mengharmonisasikan antara
keinginan mereka dengan keinginan kita. Itu namanya udah ada mentoring dan coaching. Mentoring dan coaching. Apa bedanya Pak mentoring sama coaching Pak? Jadi mentoring itu dia esensinya adalah tell me. Menceritakan pengetahuan dan pengalaman lebih yang kita miliki kepada mereka. Oke. Supaya mereka tuh bertumbuh. Ya. Nah itu karena filosofinya dari Odyssey yang punya sahabat namanya mentor. Ketika dia perang Troya, maka si Odyssey ini menitipkan anaknya yang masih kecil namanya Telemachus kepada mentor untuk dibimbing. Makanya si mentor itu adalah tell me, menceritakan pengetahuan yang lebih, pengalaman lebih yang dimiliki oleh kita kepada teman-teman milenial. Tapi kita juga harus bisa mendengarkan apa maunya. Maka komunikasi yang paling efektif dalam Stephen Covey itu adalah mendengarkan, empati dengan sengaja. Empati Pak ya. Nah, jadi kita nggak boleh mengekang kreativitas kita karena zaman kita tuh udah berubah gitu, berbeda. Ada zamannya gitu. Dan itu yang harus diharmonisasikan. Jangan kita merasa pintar, merasa lebih, betul lah. Makanya kita tell me. Nah, coaching itu adalah acquisition. Nah itu ada CEO Indonesia, General Electric, namanya yang baru kemarin meninggal. Bagaimana dia memberi tantangan kepada anak milenial, dan itu luar biasa, gitu. Dia memberi kebebasan anak-anak milenial untuk kreatif itu, dan dia mendatangi anak-anak milenial itu. Akhirnya anak milenial itu bisa dengan USG kecil di puskesmas. Ketika dia presentasi nggak nyangka si Satria ini yang CEO General Electric yang baru saja meninggal itu jadi memberikan kreatif tapi dengan bimbingan acquisition. Nah itu coaching dan mentoring di dalam HRD sumber daya manusia itu penting. Kalau di swasta itu udah berkembang. Mereka tumbuh dengan karakter yang bagus karena coaching dan mentoring. Gitu. Jadi, dan itu perlu harmonisasi gitu. Gitu Mas Hafiz. Misalnya kayak Mas Hafiz ini milenial, Mas Gunadi kan belajarnya cepat ya. Kita harus mendengarkan dan mengarahkan dengan coaching, mentoring dan counseling sebetulnya. Berarti nggak bisa semata-mata ikutin cara saya gitu. Kalau misalnya dari pimpinannya kan dari generasi yang berbeda nih Pak, membandingkan dulu saya seperti ini. Nah itu apakah bakal muncul resistensi itu Pak kira-kira kalau misalnya dengan gaya yang seperti itu? Nah kalau dalam agile leadership nggak boleh dia, karena pengalaman itu dia bisa usang, pengetahuan itu bisa usang. Oke, ini banyak ilmu baru sebenarnya nih Pak yang saya dapat nih Pak. Gimana tuh Pak pengetahuan dan pengalaman itu usang Pak? Nah jadi pengalaman kayak sebetulnya dulu atom adalah yang paling kecil, itu kan udah nggak ini gitu. Jadi kalau kita belajar tentang pengetahuan itu banyak yang udah usang. Itu namanya kita hidup dalam era 5.0. Kalau kita bertahan dengan cara-cara lama, itu kita akan akan mati itu. Makanya di dalam pemikiran inovator dalam bukunya Inovator Dilema, maka yang bisa berkembang itu adalah dia mematikan inovasi yang ada dengan inovasi yang baru. Karena yang lalu iseng. Kalau kita nggak akan seperti itu kita seperti Kodak, seperti BlackBerry, itu seperti Nokia. Nokia aja mengatakan kita tuh nggak melakukan kesalahan apa-apa, tapi dia nggak melakukan disruption inovasi gitu. Nah itu nggak boleh pengetahuan. Dulu saya cara gini. Nah itu yang kata Einstein itu keren itu. Orang gila yang mengharapkan hasil berbeda, tapi dengan cara-cara pengetahuan yang lama. Benar. Tapi dalam Islam itu juga dianjurkan kita. Hari ini, karena kita di Banda Aceh, syariat, hari ini tuh harus lebih baik daripada kemarin. Benar. Hari esok harus lebih baik pada hari ini. Dan perbaikan. Kalau values berakhlak, pertama kali berakhlak itu adalah berorientasi pelayanan, perbaikan tiada henti adalah inovasi. Gitu. Jadi nggak boleh orang yang kayak dulu saya begini, betul dia tell me, tapi dalam berpikir kreatif nggak boleh ada satu jawaban yang benar. Karena dalam berpikir kreatif semua jawaban itu benar. Gitu Mas Hafiz. Siap. Pak saya penasaran nih Pak.
Mungkin karena dari bacaan Bapak yang juga banyak kan Pak. Apalagi saya juga selaku generasi milenial ya Pak ya. Saya penasaran nih Pak, menurut sudut pandang Bapak, kurangnya kami itu di mana sih Pak? Dan apa yang sebenarnya harus kami perbaiki? Kalau misalnya tadi kan dari generasi atas sudah Bapak sampaikan secara tidak langsung, kalau saya tangkap ya Pak ya, mohon dikonfirmasi, coaching dan mentoring kepada generasi-generasi yang di bawahnya gitu Pak. Nah kalau kami sendiri apa yang harus kami lakukan gitu Pak? Dalam hal? Dalam hal mungkin ya kalau kayak yang kami dengar itu kan mungkin kami kurang cara bersikap mungkin agak kurang kami, atau mungkin ya dari sisi-sisi lainnya mungkin Pak. Iya betul. Jadi dalam bukunya Jim Collins, The Good to Great, dan dalam bukunya Ernest DeGeneres, The Living Economy, itu mengatakan bahwa majunya sebuah organisasi atau majunya seorang individu termasuk kaum milenial itu udah pasti pintar, udahlah. Kayak kalian tuh misalnya lulusan STS, itu udah profesional. Tapi yang memajukan seseorang, ada mengatakan attitude is everything, itu benar. Dan organisasi maju 70% dalam bukunya Go to Great dan The Living Economy, jadi perusahaan-perusahaan hebat itu adalah perilaku, yaitu behavior atau karakter. Karakterlah itu yang menentukan seseorang itu maju atau organisasi itu maju. Sebetulnya nilai-nilai itulah yang menjadi karakter akan menyebabkan seorang individu atau perusahaan atau organisasi itu maju. Kalau dia udah menjadi budaya itu nggak harus semuanya ya. Semua orang itu, kalau dia udah maju, karakternya bagus, itu akan maju tuh. Nah, anak-anak milenial itu profesional pintar, iya, karakternya itu memiliki nilai-nilai yang baik, iya. Tapi saya nggak mengatakan bahwa sikap anak-anak milenial yang saya itu pernah dibantah dalam sebuah YouTube oleh anak milenial, kita nggak seperti itu kok. Kita nggak santuy, kita bukan orang yang nggak sopan. Kita sopan, kita menghargai. Dan saya tidak bisa mengeneralisasi bahwa ini gitu. Dan itu mungkin kelihatan saja karena sudut pandang generasi yang udah tua dengan milenial tuh beda gitu. Iya. Kalau dibilang ini, jadi kita belajar ada namanya etika gitu. Iya. Nah itu yang penting itu. Gitu. Dan sebenarnya itulah tugas generasi atas untuk mengajarkan kepada generasi di bawahnya ya Pak ya. Iya sebetulnya itu yang tell me, oh kamu harusnya seperti ini, nggak harus juga sebaiknya gini. Kalau harus itu dia membawa beban. Jadi kata-kata perlu tuh penting, bukan harus. Oke. Gitu. Kamu perlu seperti ini, perlu seperti ini gitu Pak ya. Oh iya, oke Pak. Satu lagi nih Pak, saya penasaran dengan pemanfaatan teknologi informasi yang kita ketahui sekarang ini kan berkembangnya luar biasa ya Pak. Apalagi sekarang udah ada AI dengan penyampaian informasi yang juga sekarang tidak cuma dari buku, tetapi dari video penyampaian informasi itu lebih banyak. Bahkan kayaknya kalau anak zaman sekarang nih Pak, kalau saya lihat Pak, mereka tidak lagi membaca buku. Bahkan mesin pencarian saya sempat baca juga Pak. Generasi milenial itu lebih suka menggunakan TikTok yang tampilannya video untuk mesin pencarian mereka dibanding dengan Google. Yang konteksnya Google itu nanti jadinya bahan bacaan gitu Pak. Nah, kita sebagai aparatur sipil negara nih Pak, misalnya Pak, seberapa penting menurut Bapak kita menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini Pak, entah itu mulai dari pelayanan kita atau mungkin dari penyampaian produk-produk kita dengan kondisi yang saat ini terjadi ini Pak. Dan menurut Bapak BPS itu udah sampai di mana gitu Pak? Kita misalnya sudah ada kita Instagram dengan video-videonya, tapi mungkin ya isinya harus apa, masukan dari Bapak gitu Pak? Ya jadi memandang teknologi itu kita harus menyesuaikan teknologi. Tapi harus dipahami bahwa teknologi itu mempercepat momentum atau kegiatan kita. Jadi saya ingat sekali bahwa teknologi kita
itu akan menolong kita untuk mempercepat kegiatan yang kita lakukan. Oke. Dia hanya mempercepat, tapi yang paling penting adalah manusianya kita. Kita jangan terpelongo atau terpana oleh teknologi. Tapi kita harus belajar tentang teknologi. Tapi prinsipnya adalah yang menciptakan momentum itu adalah kita manusia. Tetap kembali ke kita sebenarnya. Iya gitu. Jangan terpana, oh kita betul belajar. Kadang-kadang orang terpana oleh teknologi, TikTok, ini. Dia tuh hanya mempercepat aja. Teknologi yang ada mempercepat pekerjaan kita. Tapi yang menciptakan momentum itu kita manusia. Sehebat apapun teknologi, tetap dia kalah oleh manusia. Nah, bagaimana menggunakan teknologi itu yang penting mempercepat. Misalnya membrandingnya BPS, ya kita harus mengikuti. Tapi adalah kalau dalam anak-anak milenial, apa manfaatnya untuk saya? Jadi benar, Pak. Itu yang paling penting gitu. Ketika kita menonton nggak boleh lebih-lebih karena generasi milenial 3 menit aja tuh udah, kalau dia tahu bagus dia akan ikut. 45 detik pertama itu yang penting dalam ini. Kalau dia skrip videonya bagus, kalau kita belajar tentang pemasaran dengan Seth Godin itu seorang pemasaran hebat, 45 menit gimana BPS itu tertancap ke dalam benak masyarakat, itu yang penting. Nah itu yang kita kurang. Nah harusnya menggunakan media sosial itu seperti itu gitu. Kita nggak hanya menyampaikan pekerjaan kita, tapi juga ada sesuatu yang menarik gitu. Kemarin saya punya coach bagus banget, dia membandingkan Instagram. Jadi kalau orang BPS itu yang lihat tuh banyak orang BPS. Nah itu nggak akan berdampak baik. Ya BPS sudah tahu BPS. Pasarnya internal ya Pak. Pasarnya harusnya eksternal gitu. Nah gimana caranya? Belajar, atau saya juga sedang belajar gimana kebaikan-kebaikan yang BPS lakukan dilihat oleh orang luar, bukan orang BPS. Kalau Mas Hafiz yang nonton, Mas Gunadi yang nonton, Mas Edi yang nonton, dia nggak akan bermanfaat karena udah kerjanya caranya BPS. Nah itu yang harus kita manfaat teknologi. Gitu, berarti kita harus membumikan BPS dengan melangitkan konten kita sebenarnya Pak ya. Betul. Iya. Baik Pak, mungkin satu lagi nih Pak, saya minta Pak pesan untuk teman-teman khususnya di BPS Provinsi Aceh nih Pak, teman-teman rekan-rekan kerja kita di BPS Provinsi Aceh, entah itu bisa untuk membangkitkan semangat kerja kami, ataukah mungkin pesan-pesan lainnya Pak yang Bapak bisa sampaikan untuk pengembangan kompetensi mungkin Pak, karena Bapak bidangnya di Pusdiklat, seberapa penting pengembangan kompetensi itu Pak? Ya, pengembangan kompetensi itu penting menurut saya. Tapi ternyata pertama untuk tadi semangat ketika kita hidup tuh yang paling penting, ini yang pertanyaan pertama tadi, supaya pegawai BPS Aceh itu semangat, dia harus mencari makna hidup. Kalau dalam Simon Sinek itu adalah start with why. Mengapa sih kita bekerja? Mengapa sih kita kerja di BPS itu? Itu yang paling penting sebetulnya. Dalam Simon Sinek atau dalam bukunya Viktor Frankl, Man's Search for Meaning itu mencari makna tuh mengapa kita bekerja. Misalnya kalau kita orang Aceh banyakkan Islam, ya kita udah jelas tuh bahwa bekerja kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Nah, ketika kita bekerja di BPS, udah mendapat gaji, sudah mendapat tunjangan kinerja, maka kita harus memberikan yang terbaik. Tadi pengembangan kompetensi, berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel kan kompetensi. Kompetensi itu adalah kinerja terbaik, memberikan kualitas terbaik. Di situ ada namanya kita agility learning, ahli di bidangnya. Nah, kita harus ahli di bidangnya. Misalnya Mas Hafiz, bidangnya apa? Dalam talent Gallup itu kita memiliki kelebihan dan kelemahan. Maka kita harus memberikan yang terbaik pada talent kelebihan kita, bukan pada kelemahan. Karena organisasi BPS Aceh adalah tim, maka saling melengkapi. Jadi ketika bekerja kita tahu mengapa, terus memberikan yang terbaik,
bahwa tunjangan kinerja dan gaji kita udah cukup, kita merasa qanaah gitu. Terus terhadap kebijakan pimpinan, dan itu nggak perlu didiskusikan, memberikan lebih kepada pimpinan. Misalnya Mas Hafiz diberikan amanah, di sini namanya akuntabel pekerjaan oleh pimpinan A, maka sebaiknya di literatur swasta kita berikan A plus B. Oke. Nah itu, tapi itu laksanakan sebagai sebuah ibadah gitu. Bekerja bukan karena orang, tapi bekerja untuk BPS yang telah mencukupi kita dengan rezeki melalui gaji dan tunjangan kinerja yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita memberikan yang terbaik gitu. Profesional itu memberikan kualitas yang terbaik dengan belajar gitu. Itu yang paling membuat kita hidup tuh qanaah, cukup, dan akan memberikan yang terbaik. Itu sih Mas Hafiz. Oke, siap. Makasih banyak Pak pesannya Pak. Jadi yang saya benar-benar terkesan itu, ya kenapa selama ini saya juga berangkat kerja, ya udah rutinitas Pak ya. Tapi kalau kita cari maknanya kenapa ada di sini, saya kenapa ada di sini, kenapa nggak di sana, berarti harus ada sesuatu yang sebenarnya bisa saya berikan di sini. Gitu. Kenapa saya ada di sini gitu. Oke, terima kasih banyak Pak waktunya. Kita sebenarnya ada kopi di depan nih Pak, tapi belum sempat kita cicipi. Coba cicipi dulu nih, Pak. Karena Aceh terkenal kopi ya. Iya, sarangnya nih Pak. Saya kalau udah keluar ngopi kayak harus pulang dulu biar rasanya kembali lagi gitu Pak. Ini harus diperkenalkan di luar nih gitu. Dan harus menjadi nomor 1 di festival kopi di dunia gitu. Iya, benar Pak. Oke, baik teman-teman, sekian ngobrol, diskusi singkat kita bersama dengan Pak Irham. Semoga ada kesempatan sekali lagi nih Pak, datang kemari Pak. Dan kita bisa berbincang kembali. Sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih Mas Hafiz. Semoga juga Mas Hafiz sehat dan terus bertumbuh. Ya, amin. Mudah-mudahan saya nanti kunjungan ke sana ya Pak. Insya Allah, amin. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.